Yang kami minta harapan dan tuntutan, nih harapan kami berharap sekali. Passing grade Kemenak swasta tahun 2023 menjadi pelamar prioritas tanpa tes lagi, karena kami sudah tes dalam penerimaan P3K selanjutnya. Tapi di berbagai wilayah Indonesia ada. Tentu kalau selesai karena dari Magelang, tentu akan menikmati seluruh Indonesia, ya. Oh, itu Indonesia. Oh, alhamdulillah, ya. Nanti kita dengarkan lah. Nanti ya. Ya, sekaligus kita berbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan keberkahan terus-menerus melimpah untuk kita semua. Kami dalam kaitan persoalan guru atau SDM di Kementerian Agama sudah bolak-balik menerima audiensi, dan bahkan ketika kita mengunjungi dapil kita selalu dikejar, membuka forum untuk mendengarkan. Tentu kedatangan sampai ke Komisi 8 ini patut dihargai, bahwa para guru mengejar sampai ke Komisi 8. Padahal saya sudah tahu bapak-bapak sebagian besar sudah ketemu sama Pak Wahid. Padahal perjuangan itu Pak Wahid saya sudah dahsyat sebetulnya. Tapi memperkuat Pak Wahid nanti, ya kita mendengarkan dulu resmi di Komisi 8. Jangankan guru-guru agama, kemarin kami menerima staf khusus presiden bidang penyelenggaraan haji. Karena satu orang, kami menerimanya di ruang tamu, tapi beliau kepingin di sini formal, bisa dipoto dan kelihatan di Komisi 8. Jadi staf khusus presiden pun kepingin di sini. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita di ruang Komisi 8 ini nanti mudah-mudahan didengar berbagai pihak. Karena forumnya adalah RDPU, kita tidak membutuhkan quorum, maka atas izin pimpinan, anggota dan para tamu kami, kita buka RDPU kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita membatasi sampai selesai jam berapa. Sekarang tidak kita batasi. Karena tidak dibatasi, tapi sabar, nanti gantian yang memimpin. Nah, tapi mudah-mudahan kalau kami siaplah sampai subuh. Tapi saya tahu maksudnya Bapak Ibu kan tidak penting sampai subuh, yang penting diterima ini. Kalau perlu kita ketok sudah diterima gitu. Sebelum kami menyampaikan berbagai perkembangan yang ada di Komisi 8 tentang pendidikan dan tenaga pendidik, dan begitu juga yang berkembang di Komisi 10, demikian halnya di Komisi 2 terkait dengan kebijakan Kemenpan RB. Ini sudah alhamdulillah 3 komisi ini sudah kompak dengan situasi kita. Kalau dulu kan memang Komisi 8 saja tidak didengar. Sekarang ini Komisi 10 pun sudah getol membela kita. Bahkan di Komisi 2 di Kemenpan RB sudah juga ikut terus mendesak supaya Kemenpan RB membuka peluang itu untuk kita. Nah, kami masih butuh suara-suara seperti yang tanggal berapa? Tanggal 30 yang demo di Patung Kuda, semacam itu masih butuh kita.
Jadi nggak bisa sekedar surat menyurat, memang perlu aksi juga. Kalau tidak, kami juga nggak kuat di sini. Nih teman-teman ini kadang-kadang marahnya terhadap pemerintah sudah di luar kebiasaan marahnya. Toh juga nggak ada keputusan, tetap aja belum diterima. Masih seperti itu. Nah, karena itu kami persilahkan dulu yang disepakati menjadi pimpinan di dalam delegasi ini untuk menyampaikan berbagai hal yang ingin disampaikan di Komisi 8. Terima kasih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirri amri wahlul uqdatan bilisani yafqahu qoli. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 8, Bapak Haji Marwan Dasopan MSI, yang saya hormati Wakil Komisi 8 Bapak Haji Abdul Wahid, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan dari Komisi 8, yang kami hormati para pengurus dan anggota dari Forum Passing Grade Kemenak Swasta tahun 2023. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini masih dapat bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Dwi Aryani dari Ketua Forum Passing Grade Kemenak Swasta tahun 2023. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Komisi 8 yang telah menerima kami dalam rapat dengar pendapat umum, sehingga kami dapat memberikan unek-unek atau memberikan pengaduan dari masalah kami. Kepada Bapak Pimpinan yang terhormat, perlu diketahui bahwa kami adalah Forum Passing Grade Kemenak Swasta yang berstatus P tahun 2023. Forum ini beranggotakan peserta yang sudah mengikuti tes P3K Kementerian Agama pada tahun 2023 dengan status P, yang artinya itu sudah nilai ambang batas, dibuktikan dengan hasil Panselnas, dan juga kami sudah memiliki sertifikat UKOM BKN pada tahun 2023. Ini Bapak seperti ini. Itu atas seperti ini. Asli ini Pak. Asli ini. Ini. Yang di atas juga itu. Asli ini. Sertifikat UKOM P3K tahun 2023 swasta. Ini berarti kami sebenarnya sudah diberi kesempatan hanya pada tahun 2023 saja mendaftar P3K dari swasta. Gitu ya Bapak. Terima kasih nih. Kami kesini itu karena memang benar dari Bapak tadi, katanya lebih halus ini ya daripada kezoliman ya tadi, yaitu masalah diskriminasi. Dolim, tapi enggak dolim ya Bapak, insya Allah hanya diskriminasi saja. Diskriminasi yang kami sampaikan itu begini Bapak, kita itu dibedakan antara
passing grade atau yang sudah lulus P3 yang sudah memiliki nilai ambang batas dari Dignas dengan dari Kemenak. Yang dari Dignas itu Bapak itu bisa melamar Sebentar, untuk swasta. sebentar. Gimana? Bentar ya. J. Bentar. Sorry pimpinan. Ini yang di atas turun, ya, tapi memenuhi ya. Oh, siap, J. Turun. Alhamdulillah, boleh turun. Ya. Turun dulu, baru saya lanjutkan. Pada senang sekali itu Bapak, kepengen banget itu ke ruang ini sebenarnya dari tadi. Iya, bahagia sekali. Jauh-jauh. Ini ada dari Riau Bapak, kemudian ada dari Magelang, Banyumas, Purwokerto, DIY, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian Jakarta, Ciamis, Bogor. Kayaknya 50 ini kemarin pada rebutan pengen berangkat semua Bapak. Sebenarnya kita anggotanya ada 1.300. Ada Sulawesi juga Bapak ini. Ada Sulawesi, bahkan ini yang dari Riau ini Pak Jufrizal itu dengan biaya sendiri itu Pak. Biaya sendiri itu, naik pesawat tadi. Demi untuk gimana? Iya, cuma sendiri itu Bapak. Perwakilan yang mampu itu Bapak. Ini dilanjutkan dulu atau menunggu yang dari atas? Oh, J, menunggu teman-teman J. Iya, terima kasih banyak. Pokoknya di Komisi 8 itu sungguh sangat baik sekali, menjamu tamu dengan baik sekali. Baru datang langsung dikasih makan ini. Tahu aja kalau kita lapar gitu loh Bapak. Ya, Komisi 8 adalah komisi dunia akhirat gitu. Masih madrasah ya. Itu bulan. Yang atas sana. Satu baris atas. Ayo Pak Haji semangat Pak Haji. Pak Haji semangat. Angkat lagi ya. Angkat lagi dulu. Foto sebenarnya untuk yang ini kopi. Iya, nanti. Berikut Pak. Enggak apa-apa Bu. Isi dulu. Ya, ini alhamdulillah ketua forum passing grade ini tidak khawatir lagi. Karena kalau tidak masuk di dalam ruangan ini setelah kembali dikata-katai ketuanya. Itu ketua membiarkan kita di balkon gitu. Sekarang sudah berada di forum yang sama. Iya. Ya. Terima kasih. Hebat Pak Wahid kan? Gimana? Hebat Pak Wahid kan? Iya, sangat hebat sekali.
Pak Ketua jangan kayak gitu, sumbernya dari sini nih, sebelah sini. Tetap kita yang meminta melalui pimpinan gitu. Iya makanya kan yang pimpinan itu saya, tapi Iya. ya baik lanjut. Ya, saya lanjutkan, ini mumpung di bawah semua biar diangkat untuk sertifikatnya. Jadi perlu kami ulangi bahwa kami itu meminta untuk P3K sudah pernah tes ya, ini sudah sesuai dengan undang-undang, tes dengan ada sertifikat UKOM tahun 2023, dibuktikan dengan UKOM dari BKN. Nih. Asli kita lulus passing grade dan sudah memiliki nilai ambang batas. Jadi jika di P3K kan itu kami sudah sesuai nih. Sudah, nggih. Terima kasih. Kami lanjutkan Bapak Pimpinan dan semua anggota Dewan, bahwa kami itu sudah mengikuti tes P3K tahun 2023 dan mempunyai nilai ambang batas. Yang kami minta itu adalah selanjutnya slide-nya. Ya. Yang kami minta harapan dan tuntutan. Nih harapan, kami berharap sekali. Passing grade Kemenak swasta tahun 2023 menjadi pelamar prioritas tanpa tes lagi, karena kami sudah tes dalam penerimaan P3K selanjutnya. Ya Bapak Ibu, ini lanjut. Permasalahan yang mendasari tadi kan masalahnya diskriminasi ini ya. Diskriminasi atau perlakuan perbedaan PG dari Kemendikdasmen Dignas, yaitu P1 2021, karena mereka kalau Dignas itu dapat mendaftar swasta itu di tahun 2021, sedangkan Kemenak itu kita baru bisa mendaftar di tahun 2023. Itu aja sudah dibedakan ya itu Bapak. Untuk P1 2021 itu, lanjut slide-nya. Untuk P1 2021 itu oleh pemerintah diangkat menjadi P3K bertahap. Yang sudah lulus nilai ambang batas atau sudah PG itu diangkat menjadi P3K secara bertahap dari tahun 2022 sampai 2025 dihabiskan. Itu untuk yang Dignas. Untuk yang Dignas. Sekarang kami yang Kemenak. Kemenak itu pertama kali mendaftar, Derek lanjutkan itu. Kemenak itu kan kami dapat mendaftar di tahun 2023 saja Bapak, yang swasta. Kami tidak disinggung sama sekali, ditinggalkan bahkan dilupakan ini. Makanya kami mengadu di sini dengan kami mewakili 1.300 anggota dari seluruh Indonesia, menginginkan bahwa yang PG 2023 itu diakomodir pada penerimaan selanjutnya dan ditempatkan di Satmikal atau ditempatkan di madrasah masing-masing. Itu dasarnya apa? Kenapa kok kami meminta ditempatkan di madrasah masing-masing? Karena di Dignas ini pokoknya karena perbedaan, jadi kita itu meri ya Pak, ini ya maaf nggih. Karena di Dignas itu sudah ada namanya Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 yang teknisnya itu di Kemendikdasmen nomor 82 tahun 2025 itu dapat ditempatkan di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tuh, makanya kami juga meminta yang dari Kemenak juga sama dong. Kita P3K jalur prioritas ditempatkan di Satmikal begitu. Lanjut Bapak. Yang menjadi huru-hara ini Bapak. Ini pernyataan Bapak Faisal, makanya kami tak tampilkan ini fotonya Bapak Faisal itu kemarin. Kemenak itu usulan 191.298 formasi jabatan fungsional guru madrasah dan pendidikan agama. Usulan Kemenak disetujui oleh Pan RB. Selanjutnya Bapak. Nah, ini yang membuat kita agak panas ini Bapak. Bapak Faisal menyatakan
Bapak Faisal. Faisal benar Bapak Faisal. Faisal itu Dir GTK Kemenak. Faisal bukan Faisal. Bapak Faisal. Bapak Faisal itu menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penyelesaian pemberkasan bagi 11.339 guru madrasah yang sudah lulus UKOM dan mendapatkan sertifikat kelulusan, karena masa berlaku sertifikat itu hanya 2 tahun, sehingga harus segera diproses agar tidak kadaluarsa. Karena itu Bapak Faisal mendorong percepatan agar para guru tersebut segera menempati formasi yang tersedia. Kami langsung meminta kami minta bantuan kepada Ibu Seli sebenarnya kemarin, Ibu Seli sama Bapak Abdul Wahid juga. Beliau, maaf ini secara pribadi kami ngejar ini, mohon maaf ya Bapak Marwanda Sopang. Lah, ternyata yang 11.339 ini untuk yang lulus UKOM 2024, Bapak. Kami sedih sekali, padahal di sini itu kita itu jumlahnya nggak sampai banyak, 2000-an, 1000-an sampai maksimal 2000-an, Bapak. Kami sudah lulus UKOM. Lah, menyakitkan banget itu yang lulus yang 2024 itu yang tidak dapat nilai ambang batas pun sudah diprioritaskan dan di P3K kan. Kami yang jelas-jelas sudah mendapatkan nilai ambang batas cuma jumlahnya 2000 saja, kenapa ditinggalkan? Jadi kami minta hak kami yang 2024 yang tidak lulus saja tetap dikasih NIP. Kita yang benar-benar sudah nilai ambang batas, kenapa tidak? Apalagi ada dari formasi 191.296 itu dikurangi dengan 11.339 yang lulus UKOM 2024, masih banyak tersedia kan Bapak itu. Nah, kami minta hak untuk yang 1.000 sampai 2.000 itu dimasukkan dalam prioritas. Apalagi Bapak Faisal aja takut karena masa berlaku ini sertifikat kami itu katanya 2 tahun. Lah kami itu tes tahun 2023 pada tanggal 24 November ini. Jadi pada bulan ini kita habis. Apa enggak kasihan yang 2024 aja dikasihani, kenapa yang 2023 tidak, Bapak? Jadi kami menuntut itu. Mohon maaf nggih. Itu. Lanjut. Nah, ini beritanya. Lanjut aja beritanya yang saya tampilkan. Dasar hukum kami yang kami gunakan dalam menuntut ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Aturan yang di bawahnya adalah PP nomor 49 tahun 2018. Kemudian aturan di bawahnya adalah Surat Edaran Menteri Pan-RB, yaitu Kepmen Pan-RB nomor 649 tahun 2023. Kepmen Pan-RB nomor 347, 348, 349 tahun 2024. Kemudian yang kami jadikan rujukan tadi untuk yang ditempatkan di swasta itu Kemendikdasmen nomor 1 tahun 2025. Di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 37, di sana dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan. Seperti diketahui bahwa ASN itu terdiri dari P3K dan juga PNS. Di PP nomor 49 tahun 2018 pun sama. Jadi kita itu memiliki kesempatan yang sama, baik negeri maupun swasta yang sudah mengikuti persyaratan. Kami sudah mengikuti persyaratan baik administratif. Kemudian kita tes yang terdiri dari teknis, sosiokultural, wawancara, ditambah lagi kalau Kemenak itu minta tes moderasi beragama. Dengan penuh perjuangan saya dari Magelang tes ke Semarang, berangkat jam 1 malam. Kemudian setelah itu ada pengumuman bahwa nilainya sudah memenuhi. Kalau sudah memenuhi maka harus dilanjutkan tes moderasi. Kita tes moderasi, Bapak.
Ketika tes moderasi kami memenuhi juga, sehingga di Panselnas itu muncul dengan status P, artinya baik lulus, baik teknis, sosiokultural, wawancara, moderasi beragama, itu kami dinyatakan ambang batas. Jadi apalagi persyaratan yang tidak dipenuhi bagi kami, sedangkan yang 2024 tidak lolos pun diprioritaskan, begitu. Lanjut, ini masalah aturan ini kita sudah memenuhi semua, sudah tes dan lain-lain, dari A dari sampai dengan H di PP nomor 49 tahun 2018 itu kami sudah memenuhi semua. Lanjut. Sudah, itu saja mungkin biar dikomentari atau di pengaduan kami, biar Bapak bagaimana masalah kami untuk dilanjutkan atau didorong ke Kemenak, Pan RB sama BKN dan semua instansi yang terkait masalah penerimaan P3K. Mohon dari Bapak Komisi 8, Bapak pimpinan dan semua anggota dewan menolong kami dengan rendah hati agar kami diakomodir dan mendapat sedikit aja Pak, itu cuma 2.000 aja Pak untuk kuota kami, tidak menyalahi undang-undang karena kami sudah tes, begitu Bapak. Mungkin dari saya ada tambahan lain dari beberapa pengurus atau anggota. Dari saya cukup sekian. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang menambahkan? Mungkin dari daerah, coba. Monggo Bapak. Dulu Bang. Siapa dulu? Monggo siapa? Asalkan beda ya, jangan sama. Saya kayaknya ini nggak mungkin harus sama karena kasusnya sama. Cuma begini, kami kan sudah dapat menangkap persoalannya, sebetulnya nggak ditambah pun tidak apa-apa. Jadi kalaupun mau bicara ya harus beda, kata Pak Wahid, maksudnya itu ya perasaan per daerah lah. Kalau prosedurnya kan ya persoalannya sama, tadi itu sudah bisa kita tangkap. Tapi kalau kita udah sampai Komisi 8 nggak dikasih bicara gitu kan, ini kan bicara dulu, sebelum bicara suruh temannya videokan. Ya silakan. Ya, ya, ya. Oke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan yang terhormat serta teman-teman senasib seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Agus Bekti. Saya berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah namanya Pemalang. Saya keroyo-royo ke sini untuk bisa bareng-bareng berjuang mendapatkan hak kami, Bapak. Kalau tadi Bu Ketua menyampaikan dari dasar regulasi, dari dasar fakta, saya akan mewakili teman-teman mengetuk hati Bapak Ibu semua agar ikut mendorong instansi terkait untuk memperjuangkan hak kami dari sisi kemanusiaan. Saya mengabdi dari tahun 2004. Usia saya sekarang 47 tahun. Tapi saya tetap ikut tes karena saya ingin melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara yang sesuai dengan undang-undang. Saya nggak mengharapkan apa-apa. Saya ada regulasi S, saya ikut tes. Dan setelah di forum ini ternyata ada yang lebih tua dari saya di belakang saya, namanya Pak Oji. Beliau 57 tahun, 3 tahun lagi pensiun Bapak. Tidakkah terketuk hati Bapak-bapak semua? Betul Bapak. Saya hanya ingin mengetuk hati Bapak Ibu semua dari sisi kemanusiaan, bukan dari sisi apa-apa. Kami bukan meminta apa, kami minta hak kami. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau itu di depan kami untuk ditandatangani, saya sudah tanda tangani. Kalau enggak, ngapain kami terima Bapak-bapak? Pada dasarnya kami itu bagian dari kalian. Tapi kami tidak bisa lagi karena kami ada hak untuk melakukan percepatan.
Bahkan kami bisa buat undang-undangnya. Nah, kalau begitu kami sudah melakukan itu. Tinggal meyakinkan pemerintah. Ternyata dengan kuat-kuatan dalil nggak efektif juga. Lebih efektif kita berdiskusi pelan-pelan. Jadi ada di sini ketua kita, pelan-pelan. Nah, itu lebih bagus sebetulnya. Jadi kalau berbagai dalil kita sampaikan, berat juga. Nah, masih ada yang lain? Paling belakang, silakan. Izin ada. Iya Pak Rizal. Boleh. Ya. Izin Pak Pimpinan Ketua Komisi 8 DPR RI. Perkenalkan, nama saya Jufrizal MPD. Kami berasal dari yang memviralkan Indonesia, yaitu Aura Parmim, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Kami bertekad datang ke sini meminta kepada Komisi 8 juga memperjuangkan hak kami. Namun di balik itu ada mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami mengabdi memang sudah lama Pak. Dari 2005 kami jadi kepala madrasah aliyah dan anak kami kami antar langsung ke Universitas Riau dulu, dan sekarang sudah PNS P3K, dan kami selalu sering jumpa. Ya, ada rasa Bapak ya. Dia juga mengikuti tes seperti kami juga mengikuti tes. Apa yang disampaikan oleh ketua kami tadi itu sudah melalui 100% sudah mengikuti ya apa yang namanya penerimaan, pelaksanaan dan evaluasi mungkin berkenaan dengan CP3K. Kami dari forum ini ya kalau bisa tahun ini kami diangkat, sebab kuota masih ada di Kementerian Agama. Namun itu dengan sepenuh hati kita bersama, kami juga sudah berikhtiar insyaallah mulai dari Kabupaten Kuantan Sengingi kemarin sampai sekarang. Mudah-mudahan ada berita hal yang kami bawa kepada keluarga kami balik nanti ke Kuantan Sengingi itu. Artinya satu hal yang perlu kami inginkan dari Komisi 8 ya, mudah-mudahan membantu kami memperjuangkan hak kami juga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang ingin bicara? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia, yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji Marwan Dasopang, beserta Wakil Bapak Haji Abdul Wahid, Bapak Ansori Sirekar, Bapak Ibu anggota Komisi 8 yang kita hormati sama-sama. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dari Kabupaten Brebes. Yang mulia, saya mengajar di madrasah sejak tahun 2003. Saya menjalani hidup pilihan yang mungkin tidak semua orang mau menapakinya. Kami katakan tidak semua orang ingin itu. Tapi kami yang duduk di sini itu mau menapaki jalan pengabdian itu. Yang mulia, 20 tahun itu menurut kami bukan waktu yang singkat. 2 dekade kami berjuang, kami sabar, kami berkorban. 20 tahun juga kami menyaksikan perubahan-perubahan di negara ini, mulai dari perubahan kebijakan, perubahan kurikulum. Tapi seolah-olah nasib kami guru madrasah swasta di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia
nyaris tidak berubah sama sekali. Yang mulia, dan pada akhirnya tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Ketua bahwa pada tahun 2023 kami diberi kesempatan untuk pertama kalinya guru swasta madrasah itu diberi kesempatan untuk ikut tes calon P3K. Harapan itu muncul lagi. Dan saya yakin teman-teman yang duduk di sini itu sudah berkali-kali ikut tes CPNS. Saya pribadi yang mulia, saya sudah berkali-kali ikut tes sejak mulai dari zaman kertas dan pensil sampai ketemu dengan yang namanya CBT itu. Jadi kami mengalami generasi yang berbeda. Tapi kami terus mencoba. Untuk apa? Bukan untuk meraih jabatan, Bapak Ibu. Maaf yang mulia. Tapi apa? Kami hanya ingin mengubah nasib kami, nasib keluarga kami dengan cara terhormat. Dengan cara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Dan alhamdulillah, kami semua yang duduk di sini dan mewakili seluruh Indonesia, teman-teman kami yang PG 2023, harapan itu muncul kembali. Tetapi ternyata kebijakan lagi-lagi tidak berpihak kepada kami. Kebijakan yang harusnya adil bagi semua, ternyata kami hanya bisa melihat dari jauh. Teman-teman kami yang mengabdi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, baik negeri, baik swasta, saudara-saudara kami bisa diangkat. Yang mulia, kami tidak iri terhadap saudara-saudara kami, tetapi kami ingin keadilan. Kami ingin dianggap sama dengan mereka. Kenapa? Karena kami sudah memenuhi persyaratan yang negara minta, yang pemerintah minta. Syarat-syarat untuk diangkat menjadi P3K. Kami sudah penuhi semua. Kami sama-sama sudah passing grade. Tapi kenapa seolah-olah kami itu dilupakan? Ini kadang-kala kami bertanya dalam hati, apakah karena kami itu mengajar di bawah naungan yayasan, di bawah naungan swasta, sehingga pengabdian kami dianggap beda nilainya? Ini suatu yang menurut saya tidak adil. Tidak adil menurut saya. Menurut kami tidak adil. Yang mulia, yang saya hormati, setelah 20 tahun ini mungkin ada yang lebih. Ada yang lebih dari 20 tahun. Bahkan di pojok sana saudara saya itu hampir pensiun. Dan kami hadir di sini, yang mulia, itu bukan atas nama pribadi masing-masing. Kami mewakili teman-teman kami yang PG 2023 seluruh Indonesia untuk bisa merasakan keadilan yang sama di antara teman-teman kami yang sudah diangkat menjadi P3K. Yang mulia, satu kalimat yang terakhir dari saya, Bapak Ibu, bahwa kami di sini, yang mulia, kami di sini bukan untuk dimuliakan, tapi kami ingin disetarakan. Kami bukan ingin dikasihani, tapi kami hanya ingin diakui. Dan kami bukan ingin dibedakan, kami hanya ingin diperlakukan adil. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian Bapak, Ibu,
Komisi 8 yang kami muliakan dan kami hormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap langkah Bapak Ibu semua anggota Komisi 8 dengan keberkahan dan keadilan yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Bapak Haji Marwanda Sopang MSI, yang saya hormati Bapak Haji Abdul Wahid, yang saya hormati Bapak Haji Ansari Siregar, dan juga anggota Dewan yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga kawan-kawan seperjuangan yang sangat saya banggakan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, Pak, kalau ibaratkan, oke, nama saya Eko Prasetyo, Pak. Saya tetangganya Pak Haji Abdul Wahid dari Jepara. Oke. Oke. Kebetulan kalau Pak Haji Abdul Wahid di Jepara Selatan, saya perbatasan Pati. Oke. Oke, saya lanjutkan, Pak. Yang ingin saya sampaikan, selama saya berada di naungan madrasah, Pak, seolah-olah kami itu merasa punya dua juragan atau dua bos yang harus saya taati. Yang pertama Kemenak itu sendiri, yang kedua itu kalau yang kemarin Kemendikbud, sekarang Permendikdasmen. Kenapa saya bilang seperti itu, Bapak? Saya kurikulum yang ditentukan oleh negara kita taati, Pak. Aturan yang ditentukan oleh Kemendikdasmen kita taati, kita jalankan. Tetapi kita juga mentaati aturan-aturan dari Kemenak. Begitu pula dengan aplikasi-aplikasi yang harus kita buat laporan, harus kita selesaikan, Pak. Jadi seolah-olah kita itu harus mentaati dua lembaga, sedangkan di dinas atau yang di Kemendikdasmen itu tidak seperti kami. Tetapi lagi-lagi kita yang justru malah dianggap disepelekan atau didiskriminasi. Maka di sini sangat jelas, Pak, karena saya juga pernah merasakan bagaimana saya menjadi struktural sebagai operator, sebagai administrasi sekolah. Itu begitu banyak, bahkan operator 24 jam, hampir seolah-olah itu kita bekerjanya itu nggak ada batas waktu, dituntut ini itu kita lakukan semuanya. Dan itu saya lakukan, Pak. Dan perlu Bapak ketahui, perjalanan sampai kita ada di sini pun juga tidak mudah. Kita tes untuk yang Jawa Tengah itu ada di lingkungan Bandara Ahmad Yani itu kita juga sangat sulitnya sangat sekali, Pak. Dari mulai perjalanan, karena kita sebelum jam 7 harus sudah ada di lokasi. Saya dari Jepara, malam pun nggak ada kendaraan, kita harus sepeda motor, nggak ada angkutan umum. Dan itu prosesnya masuk ke bandara pun juga tidak mudah, Pak. Itu sampai di lokasi kita masih diperiksa, bahkan sampai ikat pinggang pun diganti sama tali rafia, Pak. Itu, tapi pada saat kita melakukan semuanya dan kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh negara, kita lagi-lagi didiskriminasi di sini. Maka benar dari teman-teman tadi, saya mohon untuk bisa menggantungkan harapan kepada siapa lagi kalau bukan kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini. Itu harapan kami, dan itu bukan hanya suara dari kita mewakili dari teman-teman kita yang ada di daerah untuk bisa panjenengan dorong dan jenengan bawa kepada lembaga-lembaga terkait supaya ini kita bisa menjadi prioritas sama seperti teman-teman yang lain. Itu harapan kami, Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cukup? Atau masih ada lagi? Satu, Pak. Ya, ini matikan dulu mic-nya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan yang saya hormati,
Perkenalkan, saya Wahono dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Bapak. Bapak-Ibu yang saya hormati, saat ini saya bersyukur, bergembira karena perjuangan kami di tahun 2023 seperti disampaikan oleh teman-teman kami ikuti dengan sebaik-baiknya. Kami mengikuti regulasi, kami mengikuti aturan, segala yang disarankan kami laksanakan sebaik-baiknya. Namun selama 2 tahun itu Bapak Ibu, kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak tahu. Maka bersyukur, terima kasih pada kesempatan hari ini kami bisa bersilaturahmi, menyampaikan unek-unek kami kepada Bapak Ibu Dewan, yang dengan harapan kami apa yang kami sampaikan ini bisa mendorong pihak-pihak terkait sehingga apa yang menjadi kami inginkan ini bisa tercapai. Yang kedua, harapannya ketika nanti kami di P3K-kan, nanti kami kembali ke masyarakat di lingkungan kami sehingga kami bisa betul-betul mengabdi untuk masyarakat di lingkungan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 8 DPR RI, Pak Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji Marwan Dasobang MSI, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji Abdul Wahid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji Ansori Siregar, dan yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 8 DPR RI. Perkenalkan, nama saya Yandi Ramdhani, perwakilan yang tadi dari Riau, terus dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Mungkin saya yang paling satu, perwakilan dari Jawa Barat, ya mungkin Ibu Atalia. Itu. Kebetulan saya asli dari Cianjur, Bu, Kota Tauco. Ya. Siap. Sebenarnya tidak akan panjang lebar saya menyampaikan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua kami, sudah menjelaskan dari A sampai Z sampai undang-undangnya mengeluarkan. Cuma yang satu saya memohon kepada para pimpinan Komisi 8 DPR RI, yang pertama untuk segera, ya saya minta segera mendorong kepada Kementerian Agama, khususnya untuk peserta UKOM 2023 yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi P3K, karena kami sudah masuk status P, artinya sudah mencapai nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Yang kedua, kami pun meminta dan memohon yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan Komisi 8 untuk mendorong juga kepada Dirjen GTK agar UKOM 2023 untuk diprioritas menjadi P3K di tahun 2025 tanpa tes sama sekali dan bisa ditempatkan di Satmingkal masing-masing. Untuk itu yang terakhir, sehingga di tahun ini, di tahun 2025 ini menjadi kado buat kami semua mewakili teman-teman kami se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan di tahun 2025 kami dengan bantuan Bapak Ibu Komisi 8 bisa menjadi kado kami yang terindah, yang insya Allah tidak akan kami lupakan dari Bapak Ibu semua, sehingga kami di tahun 2025 bisa diangkat menjadi P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak apa tadi namanya? Pak Yandi, pimpinan. Oh, Pak Yandi. Pak Yandi ini sudah mahir merayu ternyata. Terima kasih, pimpinan. Kami tidak akan melupakan. Padahal kami nggak butuh itu. Masih ada? Ibu. Ya, ayo, ibu-ibu di belakang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada yang terhormat Bapak Haji Marwan Dasopang, MSI, kepada yang saya hormati Bapak Haji Abdul Wahid, Bapak Haji Ansori Sirgar selaku Wakil Komisi 8, anggota Dewan Komisi 8 yang saya hormati pula, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiwin Rahmawati, saya dari Magelang. Yang ingin saya sampaikan, selain diskriminasi seperti yang telah Ibu Ketua, Ibu Dwi Aryani sampaikan, kami juga ingin menyampaikan masih ada diskriminasi lagi, Bapak. Jadi kita yang sudah lulus UKOM di tahun 2023 dan juga telah mengabdi lebih dari 20 tahun belum ada lirikan gitu nggih. Sedangkan yang non ASN yang notabene-nya baru mengabdi 2 tahun sudah mendapat SK P3K semua, baik itu yang lulus UKOM ataupun bahkan yang tidak lulus sudah mendapatkan SK P3K. Besar harapan kami dukungan dari Bapak Ibu Komisi 8 DPR RI, karena kami yakin dan kami berharap dengan dukungan dari Komisi 8 dapat diterapkan standar kebijakan yang setara antara Kemendikbuddasmen dan Kemenak, yaitu perlakuan terhadap passing grade 2021 dengan 2003. Kami percaya melalui Komisi 8 insya Allah ini langkah awal kita untuk mewujudkan harapan kita, Bapak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih diberi waktu nih, siapa mau bicara? Ya. Yang paling tua, Pak apa? Yo bicara. Maju sini. Kasih mic, masih kasih kursi yang ada mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan yang saya hormati dan semuanya juga, ini saya singkat saja. Kalau menurut perkenalkan, nama saya Roji. Kalau dihitung mulai TMT tahun 95 saya keluar aliyah, Pak. Kemudian saya dilamar oleh kepala sekolah SD untuk mengajar PAI. Saya sudah bilang saya bukan S1. Kata kepala sekolah SD, penting ngajar dulu, aliyah juga bisa katanya. Terus saya ngajar, Pak, 97 sampai 2010. Tetapi di tengah perjalanan saya itu berhenti, Pak. Kenapa? Ini tolong kita berpikir ke belakangnya. Dikbud dihapus tahun berapa, Pak? Dikbud. Ya, Kemendikbud. Dulu itu tes Dikbud kan yang mengadakan. Saya Dikbud. Saya ikut 2 kali, Pak. Lulus tidak berhasil lagi. Kemudian yang terakhir saya tahun 2023 ikut CPPK dengan melampaui ambang batas. Ya sama dengan dialami oleh teman-teman kami. Mas, daftarnya saya susah. Terus masuk ke ruangannya aja susah. Tetapi hasilnya
begitulah. Jadi kalau menurut saya sekarang sudah apa Pak ya Pak? Jadi bukan putus asa Pak, lelah lahir batin gitu Pak. Tapi saya tidak mau meninggalkan pendidikan. Kalau dihitung 60 masih ada usia 8 tahun lagi. Tetap saya akan mengajar Pak sampai kapanpun. Saya kesini pun Pak, mohon maaf, saksinya Ibu Nila ya. Ini beli Pak, tadi saya beli benar Pak, beli tadi Pak. Karena saya hormat sama ketua, harus pakaian putih. Saya dari rumah batik Pak, batik. Terus saya mimpin dulu tahlil. Karena Kerawang tidak ada, saya berangkat untuk menghormati aturan dan tertib. Saya beli sendiri Pak. Ini demi saya kesini Pak, demi solid sama teman-teman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saja Pak, nggak apa-apa. Ya, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Lili Ahmad Sadili dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Pimpinan Ketua Komisi 8 DPR RI beserta wakil, begitu juga dengan anggota Komisi 8 DPR RI. Saya tidak akan banyak berbicara. Satu kalimat untuk kita semua. Berikan SK P3K Passing Grade 2023. Setuju? Setuju. Satu kali lagi. Berikan SK P3K Passing Grade 2023. Setuju? Setuju. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Cukup ya? Tapi ceritanya besok saya mau bicara, nggak dikasih kesempatan, jangan ada yang begitu ya. Ini sudah kita kasih nih. Katanya cukup, ya sudah, cukup. Kami sudah buat kesimpulan. Saya bilang tinggal kita bacakan saja kesimpulannya. Tapi ya para anggota ini kan harus bicara juga. Di sini, kalau di sini berbeda. Nanti kalau nggak dibatasi terus bicara nih, nggak selesai, bisa subuh kita. Tapi begitu pun kita persilakan. Pak Ahmad, makan? Belum. Ya silakan Pak Ahmad. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta seluruh anggota Komisi 8, seterusnya pengurus pusat Forum Passing Grade ya, se-Indonesia Nasional. Batanggaharu berdang lebat. Cakep. Yang kencang, jangan ada itu. Bilang dulu, kita berjuang kencang supaya ditebus nanti ya, kencang. Bagaimana tadi itunya ya? Batanggaharu berdang lebat. Cakep. Guru-guru perjuangan sangat hebat. Pertama kami terima kasih atas kunjungan dari para guru ya, UKOM 2023 ya. Pada prinsipnya apa yang saudara sampaikan, Bapak Ibu sampaikan, sebetulnya sudah jauh-jauh hari sudah kami gaungkan. Bagaimana perilaku pemerintah 1 juta diangkat guru-guru untuk ASN. Sedang dengan Kementerian Agama jauh di bawah itu. Kuota tak terpenuhi, hanya 300.700, itu juga kita suarakan. Jadi sebetulnya diminta tidak diminta, kami Komisi 8 ini bersama mitra terutama dengan Dirjen Pendes dan Direktur Madrasah itu sudah berkali-kali kami menyampaikan apa yang disuarakan itu. Tapi syukurlah dengan adanya datang ini, insya Allah ya, kami dari Komisi 8 tetap akan berjuang
kami dari fraksi Demokrat sendiri tetap akan berjuang bagaimana saudara-saudara supaya tahun ini juga diangkat menjadi P3K ya. Ini tetap kami suarakan. Waktu raker dengan Menteri Agama nanti insyaallah kita akan stressing, kita akan tekan kalau memang ada kesulitannya dengan Menpan RB, kita juga akan dorong ke Menpan RB ya, kita akan dorong. Demikian juga kalau perlu kita ke Pak Purbaya ya kan, ya Menteri Keuangan kan. Ini kan soal duit katanya alasannya kan, soal duit. Tapi kalau soal efisiensi APBN tidak boleh efisiensi terhadap pengangkatan guru ya kan, karena guru ini orang yang bodoh menjadi pintar, orang yang tidak tahu menjadi tahu kan, gitu fungsinya, lebih hebat. Jadi sekali lagi kami tidak berpanjang karena ini juga sudah didengarkan tadi. Insyaallah ya kami Komisi 8 tetap berjuang untuk guru-guru. Sungguh enak makan durian, makan durian berkawan-kawan. Pasti Komisi 8 akan berjuang untuk guru-guru madrasah yang semuanya. Ya, duriannya nanti dari Ibu Guru. Jadi sekali lagi demikian dukungan kami, insyaallah ya kami akan dengan mitra keberjuangkan. Kami kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan dulu dari yang lain. Oh ya. Balas pantun dari selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kita hormati, Bapak Ibu sekalian, tamu kehormatan yang kami banggakan dan kami muliakan. Malam terang bercahayakan bulan, indah dirasakan melapangkan dada. Selamat datang di Komisi 8. Semoga pertemuan ini membawa berkah. Saya Muhammad Iqbal Ramzi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pertama, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kebersamaan kita pada hari ini dalam rangka insyaallah untuk bersama-sama memperjuangkan hak Bapak Ibu sekalian. Kami sadar betul peran Bapak Ibu sekalian sudah tidak dapat diragukan lagi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Terpanah mata melihat budimu yang halus, menyejukkan perasaan damai di hati. Karena pengabdian guru yang tulus, pendidikan berjalan tak kenal berhenti. Kami yakin betul dengan perjuangan Bapak Ibu sekalian ini dan dengan kebersamaan kita bersama-sama, Komisi 8 punya komitmen untuk mempersamai perjuangan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami mendukung sepenuhnya. Semoga apa yang menjadi hak Bapak Ibu sekalian itu dapat dikabulkan dan diberikan. Pulau nan indah, bagus pula panoramanya. Tentu saja menggugah hati dan selalu memikat. Kalau sudah memang menjadi haknya, tidak ada alasan tidak diangkat. Karena itu kami mengusulkan, kita mendesak Kementerian Agama mempercepat koordinasi lintas kementerian untuk menghapus ketidakadilan ini, diskriminatif kebijakan ini. InsyaAllah dengan kebersamaan posisi kita akan semakin kuat. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian perjuangan ini akan membuahkan hasil. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui
perjuangan ini. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang mau Di bicara? dalam surga bidadari menanti, bermata indah dengan pengantin. Kalau pandangan ini belum setuju di hati, mohon dimaafkan saja lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa? Pak Husni ya, Pak Husni dulu. Tapi jangan berpantun lagi ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati pimpinan Komisi 8, teman-teman Komisi 8, yang saya hormati tentunya tamu kami, pengurus pusat Forum Passing Grade. Ini Bapak Ibu sekalian, walaupun dikatakan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, tapi guru itu kalau pahlawan tanpa dompet berat juga kayaknya. Ya, maksudnya penghasilannya yang sangat miris sekali. Bapak Ibu sekalian, ini kami kemarin pada bulan Oktober yang lalu, ini seluruhnya anggota Komisi 8 kemarin pada bulan Oktober melakukan kegiatan namanya ngomong pendidikan, ngobrol pendidikan Islam. Dan tentunya kami berurusan bertemu dengan para guru, para ustadz dan ustazah yang dari madrasah. Tentunya semua keluh kesah apa yang Bapak Ibu sampaikan itu kemarin pada bulan Oktober, ya kami semua sudah sudah menyerapkannya. Tentunya besar harapan kita. Kemarin Pak Presiden Prabowo kan sudah akan yang membentuk namanya Dirjen Pontren. Kan selama ini madrasah, apa yang Ibu katakan kan dipimpin oleh Pak Faisal. Beliau ada setingkat direktur, ya setingkat, ya kalau di pemerintahan tingkat eselon 2. Insya Allah ya kami ini para pimpinan Komisi 8 dalam waktu dekat bertemu dengan Menteri Agama ya untuk sesegera mungkin ya terbentuk ya Dirjen Pontren. Insya Allah ke depan pastinya madrasah ini ya ada posisinya di eselon 1 ya, dan itu pastinya juga pendanaan dan lain sebagainya juga pasti ada peningkatan yang signifikan. Tentunya saya Husni dari fraksi Partai Gerindra mendukung supaya percepatan daripada P3K yang tahun 2023 insya Allah mudah-mudahan tahun ini kami kejar supaya ini semua dapat tercapai. Terima kasih Pak Ketua. Biasa saya udah kena tepuk tangan, lupa saya mau bicara apa. Saya tutup, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lale, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8, Bapak Ibu di Komisi 8, dan Bapak Ibu guru, pengurus pusat Forum Passing Grade. Saya Hajah Lale Syifa'un Nufus, fraksi Gerindra, Dapil Lombok NTB 2. Tadi saya perhatikan Bapak Ibu banyak yang meneteskan air mata. Apa yang Bapak Ibu rasakan bertahun-tahun tentunya, itu juga saya rasakan, walaupun saya bukan guru. Tapi saya dibesarkan di tengah-tengah madrasah, ya pondok pesantren, di mana kakek saya juga mendirikan pondok pesantren Nahdlatul Wathon yang ada di Pulau Lombok sana dan ada di beberapa wilayah lainnya. Jadi itulah kenapa saya berada di Komisi 8 ini, berjuang untuk Bapak Ibu guru, berjuang untuk madrasah, berjuang untuk pondok pesantren, ya karena setiap pada saat saya dinyatakan menjadi DPR RI, saya ini orang baru di Senayan ya, jadi tidak seperti senior-senior lainnya yang sudah berperiode-periode. Saya orang baru, dan pada saat saya dinyatakan menjadi DPR RI banyak banget keluh kesah, curhatan dari Bapak Ibu guru yang ada di dapil saya. Jadi saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu guru.
yang sudah berjuang sampai detik ini, dan kita semua pasti yang ada di Komisi 8 sangat mendukung apa yang Bapak Ibu guru perjuangkan saat ini untuk mendapatkan P3K. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Madrasah maju bermutu mendunia. Coba kita ulangi lagi, ya, sama ya, kompak ya. 1, 2, 3. Madrasah maju bermutu mendunia. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada dari sini? Sini lagi aja. Situ aja lagi. Saya. Silakan Bu Ulan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya nggak semangat sih? Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, ya kan? Kalau yang meminta aja lemes, yuk kita tambah lemes tuh, ya kan? Terima kasih pimpinan dan juga teman-teman semuanya. Yang saya hormati juga tamu kita pada hari ini, luar biasa, penantian yang sangat panjang, tetapi tak kenal lelah, ya kan? Terima kasih dulu beberapa waktu Ibu Ketua dan juga tetangganya Pak Wahid perbandingan dengan saya, berdampingan. Sudah ke rumah Pak? Kemarin Pak, gitu kan, udah sampai rumah saya sampai malam-malam gitu, nggak gitu. Luar biasa perjuangan dari kawan-kawan. Jadi sampai rumah jam 4 ya, luar biasa. Tapi bagus gitu kan, kita tahu bahwa perempuan akan sama dalam perjuangan. Justru perempuan sangat luar biasa dibanding laki-laki. Ya kan? Makanya hari ini kita juga menyuarakan. Jadi perempuan jangan selalu dianggap konco wingking, karena ternyata hari ini yang mimpin adalah perempuan juga gitu. Saya senang sekali, mungkin kalau yang teman-teman belum kenal, saya Wulan dari Dapil 3 Nasdem Pati Blora Grobogan Rembang, akan menyertai teman-teman semuanya. Perjuangan belum selesai, semangat kita kobarkan sampai nanti tidak dalam waktu lama lagi hak dari teman-teman bisa menjadi hak ya. Terima kasih, itu saja, karena nanti akan kita bawa pastinya di dalam rapat dengan Kementerian Agama. Kita akan menyampaikan hak yang mudah menjadi haknya, tolong segera juga diperjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Atalia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati pimpinan dan juga bersama kita semua dari Forum Passing Grade Kemenak Swasta tahun 2023. Saya tadi sedikit tertegun dan sebetulnya saya ingin bicara dari awal, tapi saya menahan menangis. Saya mendengar bapak berat, karena saya berasal dari keluarga yang banyak sekali gurunya begitu ya, dan tidak mudah menjadi guru. Ada yang jauh sekali, mereka harus menempuh perjalanan begitu. Jadi saya berpikir bahwa kita ini pimpinan harus sangat mendesak. Mengapa? Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Dari mulai bagaimana sistem pendidikan kita ini sudah terlihat nyata bahwa ini ada perbedaan. Dari sekolah negeri dengan madrasah negeri termasuk pesantren, diniyah dan lain sebagainya itu jomplang sekali. Saya sampai berpikir begini, apakah memang sebaiknya sudah tidak perlu lagi ada Kemendak sehingga pendidikan sudah saja satu pintu? Kenapa? Dengan satu pintu semua tidak akan berbeda begitu. Nah, maka menurut saya ini tantangan untuk Kemendak. Mungkin juga ada yang mendengar di sini ya. Untuk Kemendak, perjuangan ini tidak boleh berhenti. Ini harus terus tegas, keras. Perjuangan ini harus bersama-sama. Kalaulah kemudian ini
dari tahun ke tahun terus seperti ini, kok sepertinya perbedaan ini menjadi semakin keras begitu. Nah, oleh karenanya kita berharap bahwa forum ini menjadi forum yang baik bagi kita semua, membuka mata kita semua, karena sesungguhnya dari awal percikan-percikan itu sering muncul tapi tidak terdengar dan hilang di telan waktu. Nah, oleh karenanya memang kita harus bergandengan tangan. Nah, saya berharap bahwa Bapak dan Ibu semua tidak berhenti untuk memperjuangkan, tidak berhenti untuk menyuarakan. Kami di sini akan mendampingi Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan kita juga bisa mendesak kepada Kemenak untuk memberikan perhatian penuh, termasuk kepada pemerintah pusat dimanapun berada, begitu ya, supaya betul-betul perjuangan kita bisa mencapai hasil segera mungkin di tahun ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, PDI belum. Silakan Bu Ina Amania. Ya. Terima kasih. Saya Ibu Ina Amania dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Marwan Dasopan dan Pak Bu Ansari. Kenapa saya tersendat, terbata-bata? Ketika kami kemarin mengadakan ngopi, ngobrol pendidikan Islam, saya paham apa yang menjadi penderitaan. Saya kenapa menyebutkan penderitaan? Karena selama 20 tahun tidak terdengar atau tidak ditanggapi apa yang menjadi hak pokok kehidupan daripada pengajar. Oleh sebab itu, di forum yang baik ini, saya percaya kalian semua datang ke sini, tidak ada suatu kejadian tanpa izin Allah. Mungkin ini adalah doa-doa dari guru-guru madrasah yang secara ekstrim tadi sudah dikatakan bahwa maaf kalau umpama terjolimi, sungguh tidak manusiawi kita mengatakan itu, tapi ini kenyataan yang kita hadapi. Oleh sebab itu memang tadi sudah disebutkan bahwa kalau di negeri kenapa semuanya mendapat hak-haknya, karena memang saya membaca undang-undang mereka ada haknya Bu, di undang-undangnya itu ada di Kemdiknas. Tetapi kalau umpama di swasta itu tidak ada. Jadi mungkin kami akan mendorong nanti dengan kementerian ditambahkan anggaran untuk pendidikan Islam, karena dibolak-balik untuk anggaran itu pasti memerlukan anggaran. Jadi tidak bisa bahwa kita akan mengupayakan, menyetujui, tetapi kalau anggarannya tidak ada, itu tidak akan terlaksana. Jadi mungkin nanti juga Pak Ketua ada undang-undangnya Pak. Kalau seandainya ada undang-undangnya, pasti P3K ini tidak ada yang diskriminasi. Jadi semuanya akan haknya sama. Saya mengerti apa yang, kenapa saya nggak bisa ngomong ini, saya bisa merasakan. Karena ada yang sampai menjual motornya, menggadaikan sertifikat karena kenapa? Anak-anaknya sakit. Suaminya, saya paham, saya masuk di dapil itu 3 bulan karena Tuhan, saya nggak mungkin jadi DPR duduk di depan tanya dengan semua. Ada yang 20 tahun yang tidak diakomodir. Saya paham. Saya paham. Jadi oleh sebab itu kami mendukung sekali
dari partai semua yang hadir di sini, kami akan mendukung. Jadi mohon kita juga, Tuhan bersama kita semua, apa yang Bapak suarakan ini tidak sia-sia. Mungkin doa, sholat tahajud panjenengan semua dijabah oleh Allah, karena tidak mudah kita bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Jadi oleh sebab itu syukurilah, dan kami nanti Pak Ketua dan juga anggota lain dari fraksi-fraksi lain yang kami yang akan bekerja untuk juga menambah anggaran untuk kalian guru-guru yang saya nggak bisa kata-kata lagi, yaitu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ansori atau Pak Wahid. Baik, saya sedikit saja. Hormat saya kepada kita semuanya. Yang pertama, saya mendukung aspirasi tamu-tamu kami semuanya ya. Tadi disebutkan di awal tadi oleh Ketua Forum bahwa sertifikasi itu kadaluarsanya 2 tahun. Sertifikasi ya, sertifikasi hukum ya. Tanggal berapa ininya? Tanggal berapa? 24 November. 24 November ya. Berarti 2 tahun itu 24 November ini ya, 2025. Ya. Tadi untuk sekarang sebelum tanggal 24 November 2025 itu kata-katanya masih diskriminasi, masih tidak adil gitu ya. Tapi kalau nanti setelah tanggal 24 November 2005 ini belum juga diangkat gitu ya, saya kira kata-kata yang lebih kasar boleh dikatakan itu, boleh disebut itu gitu. Kalau tanggal 24 November 2025 Bapak Ibu juga belum diangkat dan Kemenak juga belum mengangkat Bapak-Bapak Ibu sebagai P3K, berarti ada kata-kata di atas itu lagi yang pantas dibilang gitu, dan akan kita tekan, dan saya siap menekan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wahid. Udah semua ya, tinggal saya sama Pak Ketua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 8 serta bapak-bapak semuanya, Pak Ibu dari pengurus pusat Forum Passinggrad seluruh Indonesia yang hadir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Komisi 8, dan saya apresiasi saudara, perjuangannya sangat luar biasa ya. Saya itu pada waktu kehadiran Ibu Ketua itu tidak menyangka, saya itu dalam posisi benar-benar capek setelah melaksanakan kegiatan ngopi keliling di dapil. Ada kegiatan 3 tempat yang saya lakukan. Sore maghrib baru sampai. Setelah maghrib ternyata rombongan dari Ibu Ketua datang ke rumah saya. Bahkan katanya sempat sholat di masjid tempatku sore hari jam 4. Nungguin saya datang karena saya belum datang gitu. Terima kasih, bahkan dilanjutkan lagi sampai ke tempatnya Mbak Wulan di Pati dan ya tengah malam. Jadi ini menindaklanjuti perjuangannya pada waktu datang ke Jakarta, ketemu Kementerian Agama
diterima oleh Wamen Agama Romo Syafi'i, juga dengan Pak Dirjen Pendis. Ya, setelah itu beliau datang ke Menpan RB, tidak temui, akhirnya beliau tidur di Istiqlal, balik lagi perjuangan lagi ke mana? Ke tempatnya, ke DPR, ketemulah Ketua Balek, yaitu Bebasan, teman saya, dan ketemu Bu Seli. Waktu Bu Seli habis ketemu menyampaikan kepada kami, saya belum begitu ngeh gitu, jadi karena laporannya saat itu masih saya sedang banyak laporan, sehingga saya nggak begitu memperhatikan. Tapi setelah beliau datang, saya wah ini menarik ini kasihan gitu kan itu kan. Sehingga kehadiran beliau pun saya belum begitu terima, belum begitu membenarkan. Saya menerima benar setelah saya telepon Romo Syafi'i, Wamen. Benar nggak Romo? Iya benar. Tolong ketua, ini tolong dibantu. Saya telepon Pak Dirjen Pendis juga sama, tolong bantu. Saya telepon Bebasan di Ketua Balek, benar. Saya tanya Bu Seli, membenarkan juga. Wah, akhirnya dialoglah kita lakukan, dan kesimpulan terakhir adalah ini tidak bisa diselesaikan di tempatku, harus diselesaikan di Komisi 8. Nah, ini perjuangannya luar biasa, dan baru kemarin kita putuskan waktunya, dan bapak-bapak ternyata siap sampai di sini. Ini dadaan, biasanya itu 1 minggu, tapi ini 2-3 hari, 2 hari disampaikan, hari ini sampai sini. Luar biasa, saya apresiasi dengan saudara-saudara semua. Ini perjuangannya luar biasa. Jadi saudara-saudara, jadi begini, setelah itu saya itu tidak diam, saya telepon Dirjen Pendis, ini masalahnya di mana? Saya telepon Romo Syafi'i, masalahnya di mana? Saya telepon teman-teman di Menpan RB, masalahnya di mana? Ini kasus lama yang sudah mengendap lama dan belum ada jalan keluar, ya. Dan bahkan saya mendapatkan laporan saudara-saudara akan demo tanggal 30 kemarin. Itu pun saya berusaha untuk jangan berangkat. Tapi ternyata teman-teman sangat sangat luar biasa semangatnya, tetap menjalankan demo. Saya sampaikan, saya ini pernah jadi juragan demo, saya gitu. Saya sampaikan, hati-hati kalian demo ke Jakarta, jangan sampai perjuangannya sia-sia, jangan sampai ditumpangi pihak ketiga. Karena Jakarta ini tidak mudah. Jakarta itu akan mengacaukan situasi demo gampang sekali. Menyusup di tempat kalian demo juga gampang sekali. Itu Jakarta. Dengan berbagai macam kalian upayakan atribut untuk keamanan, dalam waktu 24 jam atribut bisa untuk dibuat dan hampir sama dan untuk mengacaukan. Bahkan tidak hanya itu aja, saudara-saudara nanti makan perlu hati-hati, jangan sampai minum juga hati-hati, jangan sampai obat diare masuk di tempat makan itu. Saya sampaikan begitu karena saya tahu persis. Jadi kalian jangan sampai disusupi, biar nanti perjuangan kalian itu mendapat simpati daripada pemerintah. Alhamdulillah tanggal 30 bagus, selesai dengan baik, ya. Saya ucapkan, saya apresiasi sekali, terima kasih. Dan hari ini saudara lanjutkan. Nah, tadi malam saya juga kontak lagi Pak Dirjen Pendis. Jadi persoalannya passing grade ini ternyata tidak di Kementerian Agama. Jadi ada posisinya di Kementerian Menpan RB, ya. Di Menpan RB lah ini nanti saya yakin, ya, ini saya dengan Komisi 8 dengan pimpinan dan anggota, dan nanti bersama-sama Kementerian Agama berupaya semaksimal mungkin. Karena butuh apa? Saya butuh kesetaraan, butuh keadilan yang sama dibanding dengan pihak sebelah.
Saya juga di sini selalu menyampaikan pada rapat di sini bahwa ternyata antara pendidikan nasional dengan pendidikan agama atau pendis ini anggarannya itu adalah baina sama berarti sumurnya sumur bor jauh. Jadi 680 triliun dengan 38 triliun itu pun masih digunakan untuk kepentingan kepenuhan dengan kepegawaian, kantoran, macam-macam. Jadi ini tetap yang namanya pendidikan agama tetap dalam posisi untuk tingkat kesejahteraan tidak sesuai dengan kesejahteraan dengan kehidupan sekarang ini. Saya selalu sampaikan bahwa dulu ada namanya perjuangan, itu zaman tahun 45, boleh perjuangan, ya. Tapi sekarang itu berjuang. Berjuang singkatannya apa? Beras, baju, dan uang. Jadi kalian itu tetap beras, baju, dan uang, tidak perjuangan. Karena apa? Yang kalian datang ke sini harus kalian itu ada naik pesawat, ada naik mobil, ada naik bus, dan naik kereta. Itu butuh uang, ya kan? Sama. Kalau dulu ada orang di jalan ngasih minum, sekarang nggak ada orang di jalan ngasih minum. Anda harus beli air mineral, kan gitu. Jadi artinya tetap harus ada namanya uang. Makanya selalu sampaikan beras, baju, dan uang. Jadi saudara-saudara, dengan ketimpangan itu saya diskusi langsung dengan ketua. Ini tidak bisa kita biarkan, ya. Dan melihat kondisi sekarang ini beda pemerintahan. Saudara-saudara tahu, meskipun saya ini partai pemerintah, tapi kami juga memandang secara objektif. Jadi pemerintahan sekarang Pak Prabowo itu sangat perhatian terhadap pendidikan. Yang namanya orang miskin saja untuk diberi pendidikan yang setara dengan orang-orang yang cukup, yaitu adanya sekolah rakyat. Benar nggak? Dan salah satu untuk pengentasan kemiskinan adalah dari pendidikan. Tidak hanya dikasih uang, tidak hanya dikasih beras. Motong kemiskinan dari pendidikan. Jangan sampai bapaknya yang tukang pemulung, anaknya besok jadi tukang pemulung. Ya, itu dia boleh Presiden Prabowo, ya kan? Juga beliau juga di tingkat masalah pendidikan Islam. Sekarang baru kali ini ada namanya Dirjen Pendis, Dirjen Popentren. Ini mau kita tidak lanjuti Dirjen Popentren ini. Artinya beliau sangat perhatian terhadap pendidikan formal dan non formal Islam. Beliau juga sekarang ini juga memperhatikan kaitannya dengan ibadah, akan adanya namanya kampung haji. Ini luar biasa. Jadi ini yang menjadikan saudara-saudara seperti ini, saya yakin saudara-saudara ini belum didengar oleh Presiden. Makanya kemarin di dalam demo saya tahu, ya, diterima 30 orang, semua mengecam pada Pak Dirjen Pendis sama Wamen, karena Dirjen Pendis tidak bisa menjawab. Yang menjawab adalah Menpan RB, ya. Jadi ini PR kami di Komisi 8. Kami akan besok hari tanggal 11, ya, 11 ya, hari Selasa ya. 13. Hah? 13 akan mengundang Kementerian Agama. Hah? 11 ya, Kementerian Agama, ya, Dirjen Pendis kami undang sini sampai persoalan namanya ini biro yang karo yang menangani masalah PIC P3K. Kami akan undang. Kenapa? Saudara kok yang tahun 2023 tidak diangkat, yang justru yang baru-baru kalian angkat. Ada apa kan itu kan? Ini juga kami undang. Jadi biar kami tahu, ya, masukan-masukan dari ini kalian semua, masukan-masukan ini kami catat semua, dan kami akan juga mendengar masukan dari pemerintah, artinya dari Kementerian Agama. Kalau memang perlunya untuk sampai ke Menpan RB, ini harus kami bicara dengan Mensesnek, ya, kami harus bicara pada Menteri Sekretaris Negara agar disampaikan pada Presiden. Jadi persoalan ini, ya, Presiden itu tidak suka yang namanya kegaduh-gaduhan, dan usah, ya. Dan saudara sendiri kan ini persoalan kalau hanya menyelesaikan masalah ini, anggaran berapa sih dibandingkan anggaran yang
beliau maklumi ya, kereta cepat ada 120 triliun diselesaikan, apalagi urusan anggaran taliban pendidikan agama, pendidikan Islam ya. Ini karena belum ada aja. Nah, saya tadi malam telepon pada Dirjen Pendis, Pak Sekretaris Menteri Agama, saya sampaikan pada beliau, Anda buat anggaran ya untuk kepentingan pendidikan Islam dan pondok pesantren. Jadi kami akan perjuangkan masalah ini. Ini masalahnya kuncinya di pemerintah kan, DPR ini kan hanya membuat anggaran, buat undang-undang ya, pengawasan. Nah, anggaran ini saya minta untuk yang tahu bersih adalah kementerian saya suruh buat. Nanti kita perjuangkan sama-sama gitu loh. Ya, jadi begitu saudara-saudara ya. Terima kasih sekali. Ini saya dengan teman-teman Komisi 8 tetap mengawal ya perjuangan jenengan ya, sampai ini nanti perjuangan itu sampai berhasil ya. Itu ya. Jadi terima kasih sekali, dan selanjutnya nanti kami akan kawal juga. Terus terang kami ini dari Jepara ya. Daerah kami adalah daerah pesantren, daerah madrasah, sanawiyah, aliyah. Saya keliling 16 kecamatan Pendis, keluhannya sama. Saya keliling ya 9 kecamatan di Kudus sama. Saya keliling 14 kecamatan di Demak sama. Jadi ini semua persoalan sama. Jadi terkait dengan ketidakadilan ya, tidak ada kesetaraan. Ini yang menjadi satu PR kami dengan teman-teman Komisi 8 untuk berbuat di sini untuk bagaimana pendidikan Islam, kesejahteraan termasuk pondok pesantren itu ada perhatian, ada anggaran untuk di tahun yang akan datang. Saya kira begitu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya sudah memberikan tanggapan, pernyataan, semuanya itu bagian dari tekad Komisi 8. Kalau kita menyampaikan mudah-mudahan segera akan diangkat jadi P3K, itu bagian dari semangat kita semua. Tapi yang disampaikan Pak Wahid itu realistisnya seperti itu, realnya yang mau kita hadapi seperti itu. Jadi diskriminasi kah? Bukan hanya pembedaan antara guru agama, guru umum. Hak-haknya memang karena turunannya itu belum tuntas. Nah, Komisi 8, sebetulnya Komisi 8 sudah banyak hal menorehkan yang Menteri Agama tidak bisa. Satu, umpamanya Hari Santri, kita DPR, Undang-Undang Pesantren DPR, Perpres 82 pesantren, Dirjen Pontren sendiri, Menteri Agama nggak bisa, kita DPR yang mengurusinya. Lah, penyebabnya apa? Ketika Indonesia merdeka, disusunlah sistem pendidikan nasional. Undang-undangnya sekarang Undang-Undang 20 tahun 2023 disebutkan madrasah, pondok pesantren, pendidikan non formal. Kalian ini ecek-ecek semua ini. Disisdiknas isu ya non formal. Sekarang dengan perjuangan Komisi 8, saya kira catatan torehannya sudah luar biasa. Tinggal satu langkah lagi, tidak di Komisi 8, Komisi 10. Kita lagi berjuang, sekarang Komisi 10 lagi revisi Undang-Undang Sisdiknas. Kita memasukkan paling tidak 3 pasal. Satu, yang kita masukkan ini, madrasah pondok pesantren bagian integral dari pendidikan nasional. Yang kedua, madrasah dan pondok pesantren diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi agama. Kenapa begitu? Saya nggak tahu tadi siapa di sini.
ruh pendidikan agama itu, Menteri Agama tahu. Kalau dikirim ke sana belum tentu seperti yang bapak-bapak alami itu untuk ditegak. Mereka kan nggak tahu pikirannya, fasilitasi pikirannya. Ruh pendidikan itu, apalagi pesantren, belum tentu. Maka pasal itu penting. Yang ketiga, tanpa disebut atau tidak, maka rejim pendidikan tidak ada lagi. Selama ini kan sampai sekarang rejim pendidikan itu agama umum. Nah, saya tanya dulu ini, Ibu Dewi Aryani, guru apa? Lah kenapa dituduh madrasah guru agama? Padahal ini mengajarkan ekonomi. Ini yang sampai sekarang seolah-olah nih munafik nih kita ini. Mengatakan madrasah itu guru agama. Nah ini sudah real seperti itu, undang-undangnya sudah begitu, ya segera. Saya kemarin bersama Bu Haja Hetipah, Ketua Komisi 10, sudah memperlihatkan ke saya bahwa pasal-pasal ini sudah masuk. Kalau itu sudah masuk, maka tahapan perjuangan kita tidak sepotong-sepotong. Ini kan sepotong-sepotong ini. Begitu kita dapat kesempatan, di Kemenpan RB tidak dikasih kesempatan. Mau berbusa-busa apapun kita dengan Menteri Agama, dia nggak akan bisa. Karena nggak dibuka di Kemenpan RB, BKN juga nggak bisa mencatatkan kita untuk sebagai P3K. Nah, karena itu percayalah, kami tetap terus berjuang. Cuma kan kami harus katakan ini yang paling pahit. Panjang. Kata Bu Etipah itu 2 minggu ini mungkin sampai ke balik harmonisasi. Baru sampai harmonisasi. Setelah harmonisasi masuk ke Rapim disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Setelah itu baru ke Presiden surpres baru lagi sampai ke pimpinan dirapatkan. Baru dibahas menjadi pembahasan undang-undang. Itu induknya. Kalau itu selesai, maka tidak ada lagi rejim di pendidikan, semuanya di pendidikan. Kalau semuanya pendidikan, maka yang kita alami selama ini, ya kita tidak punya hak untuk menuntut, karena kita ini sekolahnya ece-ece, seolah-olah. Nah, ini perjuangan kita yang paling mendasar. Namun demikian, karena masyarakat, ada sekolah yang didirikan masyarakat, saya nggak tahu jadi apa saya. Karena pemerintah nggak hadir juga di kampung saya dulu. Bukan hanya di kampung saya sendiri, tapi kawasan itu nggak ada sekolah oleh pemerintah. Berdirilah sekolah. Guru saya seperti Bu Dewi ini mengajari saya menjadi pintar, menjadi ketua Komisi 8. Tapi negara sampai sekarang nggak mengakui sekolah saya itu. Kan kacau itu. Itu dah zolimnya itu. Lah kami ini sudah berjuang seperti itu. Mudah-mudahan kalau undang-undang Sisdiknas ini selesai, kita berhasil menyatukan bahwa pendidikan tidak ada rejimnya. Semuanya pendidikan. Ada yang di kelautan, ada yang di kepolisian, itu namanya semua pendidikan. Ada yang di Kementerian Agama. Kemarin saya sudah sampaikan, jangan dianggap pondok pesantren itu tidak hebat. Pondok pesantren itu mengajarkan astronomi, dia tahu kapan sholat sepertiga malam, dia tahu. Kapan terbit matahari dia tahu, kapan mau hujan dia tahu. Masih dianggap lagi itu pendidikan ibadah. Nah, ini kelihatannya Pak Prabowo, presiden kita, sudah mulai paham ini dan sudah membuka ruang. Dan dia sudah peduli, begitu ada bangunan pondok pesantren runtuh, langsung perintahkan, urus semua. Yang dulu enggak. Nah, mudah-mudahan perjuangan ini terus kita lakukan sampai perjuangan sempurna. Perjuangan pendek lagi yang Ibu Bapak sampaikan tadi itu, kita ini sudah, syarat-syarat kita sudah mencukupi, sudah mestinya diangkat, tapi tidak diangkat. Nah, kami akan meyakinkan tanggal 11 kita memanggil Menteri Agama dan seluruh perangkat, terutama terkait dengan guru. Sebetulnya
tidak datang pun sudah kami urus ini. Memang jadwalnya tanggal 11. Kalau mereka mengatakan urusannya ada di Kemenpan RB, kita panggil Kemenpan RB. Nah, kemarin mengenai Dirjen Pontren, sejak 2020 kita sudah mengajukan pendirian Dirjen Pondok Pesantren. Enggak juga. Nah, setelah kita undang Kemenpan RB secara non formal, bincang-bincang, masalahnya apa? Apa yang harus dilaksanakan? Apa yang harus dikerjakan? Setelah non formal, jadi. Jadi sebetulnya kadang-kadang non formal itu lebih baik. Nanti kami lakukan secara non formal. Nanti kita hitung saja. Berapa tadi? Katakanlah 2.000. 2.000 ini berapa sih uangnya? Cobalah bapak-bapak yang punya uang di sana, kasihkanlah 2.000. Ketimbang kita bawa di rapat formal. Jadi kita sudah mengalami ya turun naiklah dalam hal nego-nego untuk meyakinkan pemerintah. Nah, karena itu dari satu sisi menerima Bapak Ibu pun sebetulnya itu bagian dari kerelaan Komisi 8. Dan kami yakin bahwa keberadaan madrasah, pesantren tetap bagian dari upaya kita mencerdaskan anak bangsa. Karena bagian dari upaya mencerdaskan anak bangsa sebetulnya itu tugas negara. Maka pemerintah mestinya menyantuni semua. Ya, kalau saya sebetulnya, saya nggak peduli apakah P3K atau apakah namanya. Yang penting kasihkan 10 juta per guru. Kalau saya, gitu kan. Nanti kita itu. Tapi masih banyak juga yang tidak mau itu. Nah, karena P3K ini bagian dari pengakuan negara, ya mari kita perjuangkan bersama-sama. Ini kita sebetulnya tidak ada kesimpulan, tapi kami sudah mendengarkan, nanti ada berita acara. Kalau mau mendengarkan, nanti di tanggal 11 tentang raker kami dengan Menteri Agama. Nanti, jadi tanggal 11 raker dengan Menteri Agama, di dalamnya ada Dirjen Pendis, di dalamnya ada nanti Sekjen bagian SDM yang mengangkat P3K ini, kemudian dengan Direktur Guru nanti akan kita panggil di sini, semua dengan yang lain. Ya, kira-kira nanti berita acaranya ini kami sudah mendengarkan. Kami sudah mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh pengurus forum passing grade yang telah diterima di Komisi 8, dan kami mencatat sebagai berikut. Komisi 8 akan mengundang Direktur Guru, Tenaga Pendidikan, dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Komisi 8 meminta kepada Menteri Agama untuk mempercepat realisasi. Ini kesimpulan berita acara yang di dalam daftar kami sudah
dicatatkan di tanggal 11 akan raker dengan Menteri Agama. Pukul 1 siang. Biasanya boleh tapi di atas, di sini nggak boleh lagi. Nanti Pak, kalau terbuka ada YouTube, ada apa nanti bisa Nanti forum itu mestinya terbuka, jadi ada di YouTube ya. Ada live nanti. Tapi kok nggak bisa datang, bisa ikut saja di live. Tapi yang mau datang ya boleh di atas. Ya, demikian ya. Kata terakhir dari ketua, silakan. Kata terakhir. Kata terakhir dari kami, dari hasil UKOM kami tertanggal 23 November 2023, jadi habis di 23 November 2025. Kami berharap di HGN Hari Guru Nasional di tanggal 25 November merupakan kado bagi passing grade tahun 2023, akan ada kepastian mendapatkan SK. Itu. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih sambungan yang dari tadi. Saya berpikir gini, adalah terima kasih Komisi 8 kan. Rupanya masih ya. Terima kasih. Boleh dijawab pantun Pak yang dari Pak Cukup Iqbal lah ya, tadi. karena kita ini masih ada yang lain ya. Sudah ada tamu saya. Iya. Terima kasih para guru-guru dari seluruh wilayah Indonesia hadir di sini. Tidak mudah, ada yang naik pesawat, ada yang menggunakan moda yang lain, bahkan nasi kotak pun belum dicicipi. Sudah. Ya, alhamdulillah. Karena itu kalau kurang pantas kami menyambut tamu, kami mohon maaf dan terima kasih sudah mengunjungi Komisi 8. Persoalan tadi semuanya kita perjuangkan secara bersama-sama. Kita tutup acara kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, telah kita saksikan secara bersama, secara langsung dari rapat dengar pendapat umum antara Komisi 8 dengan dari forum passing grade dari Kementerian Agama, di mana memang pemirsa pada forum ini juga telah disampaikan terkait dari permintaan dari para guru madrasah terkait dengan disetarakan dan juga diperlakukan adil dalam pengangkatan P3K, di mana Komisi 8 juga telah memberikan beberapa poin penting pemirsa terkait dengan desakan terhadap Kementerian Agama untuk menghapuskan sistem yang memberikan dampak diskriminasi yang diterima oleh para P3K, dan juga Komisi 8 juga memastikan akan selalu menyertai dari perjuangan para P3K dan juga terpenuhinya dari hak-hak para guru. Dan terakhir juga pemirsa, pada 11 November nanti akan direncanakan akan mengundang dari Kementerian Agama untuk membahas lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Vincent Aldi dan beserta seluruh kru TVRI Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di agenda DPR RI selanjutnya. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR